Bismillahirrahmanirrahim. Daun mangga, daun salam dipetik dari kebun sekolah. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan, nikmat dan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul mempelajari dan mengajari anak kita di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan buat Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah SDN 18 Kota Hilalang, yang sama-sama saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 18 Kota Hilalang. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, adapun acara kita pada siang menjelang sore hari ini adalah suatu presentasi dari salah seorang bapak kita yang sedang mengikuti CGP atau angkatan 11. Alangkah baiknya sebelum kegiatan presentasi dari beliau kita buka, baiklah kita buka acara kita pada siang menjelang sore ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum ke acara inti kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita minta terlebih dahulu kepada Ibu Sanima selaku kepala sekolah kita untuk memberikan sedikit sambutan kepada kita semua. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali di Wan kelas 6 yang berhasil. Kemudian salawat dan salam juga besar-besarnya kita selalu memanjatkan kepada Nabi besar kita itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami hormati yaitu Bapak dan Ibu Majelis Guru, pendidik dan tenaga pendidikan SD 18 Kota Hilalang. Dengan ucapan kapisah Risadi Wesli Amri Wahul Udatam Lisani Yafalkami. Bapak Ibu, acara kita pada siang ini yaitu acara kita untuk khusus untuk Pak Jamal, yaitu masih itu berupa proses dan kegiatan dalam CGP. Jadi namanya apa tadi? Presentasi yang berhubungan juga dengan CGP. Jadi ini adalah salah satu rangkaian dari pendidikan dari calon guru tergerak yang harus dilalui oleh sebuah guru CGP. Mudah-mudahan Bapak Jamal bisa melaksanakan ini dengan baik dan bisa nanti jadi guru yang diharapkan mengubah akhlak dan budi pekerti, bukan sekedar guru CGP. Jadi itu tekanan yang harus ingat, sebab kita itulah tujuan kita, karena sangat susah membentuk karakter. Jadi mudah Pak Jamal doakan Pak Jamal sukses selalu. Kemudian tambah pula sudah ada namanya, ada pula PPG. Mudah-mudahan langkah-langkah karir, langkah-langkah prestasi bisa Pak Jamal baik, karena muda, laki-laki lagi untuk panjang, masih banyak yang harus Pak Jamal raih, bisa untuk masa depan yang lebih cerah dan profesi yang lebih membanggakan dan menggembirakan bagi Pak Jamal, juga keluarga dan juga semua warga sekolah. Mudah-mudahan Ibu sangat mendukung. Saya sebagai kepala sekolah mendukung sekali kalau yang namanya positif untuk kebaikan anak.
dan mendukung dunia pendidikan di Indonesia, karena itulah tujuannya baik sekali bagi pemerintah. Mudah-mudahan Pak Jamal bisa menyembah itu dengan baik. Jadi sebagai sepatah kata, jadi itu kan saya sangat bersyukur dari SD 18 bisa masuk ke dalam apa namanya itu yang sekarang lagi memang dunia pendidikan, ada namanya calon guru penggerak, ada lagi PPG, adalah dari SD 18. Mungkin tidak semua sekolah ada mempunyai CGP. Tapi harapan saya sebagai kepala sekolah bukan sekedar ilmu, tapi yang penting membentuk karakter anak. Jadi di sini Pak Jamal, Ibu tak akan banyak mengomentari, tapi Ibu sebetulnya hari ini memang sudah tugasnya. Tidak ada salahnya untuk saya menyampaikan, karena bentuknya harus begitu setelah saya pelajari semua. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Salimah yang telah memberikan sedikit motivasi untuk kita bersama. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tujuan sebenarnya kegiatan kita pada sore hari ini adalah mengikuti suatu presentasi yang akan disampaikan oleh salah seorang CGP Angkatan 11 dari sekolah kita, yaitu Bapak Jamal Medar SPD. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pagi-pagi bertemu angsa, cahayanya warnanya pink. Berhitung 1, 2, 3, presentasinya segera kita buka. Hujan-hujan terasa mengantuk, terlihat Bapak Ibu menonton drama. Kami lihat Bapak Ibu sudah mengantuk. Tenang saja Bapak Ibu, presentasinya takkan lama. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, inilah presentasi diseminasi budaya positif oleh Bapak Jamal Medar SPD. Kepada Bapak Jamal Medar kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, baik kepada Allah. Tamu sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salam dan salam tak lupanya kita kirimkan buat umat kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada beliau apa-apa saja yang kita lakukan demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu semuanya, pertama sekali yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, seterusnya yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 18 Kota Jalang Nagari Balingka. Jadi pada waktu ini saya selaku calon guru penggerak Angkatan 11 meminta waktunya sedikit pada Bapak dan Ibu sebelum berbagi tentang materi kita pada siang menuju sore ini tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Mungkin kita telah melakukannya, tetapi kita juga saling berkolaborasi, saling memberikan umpan balik bagaimana pembelajaran diseminasi budaya positif yang sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita lelah, mungkin pikiran kita berat, maka untuk itu kita ice breaking dulu ya. Saya minta izin waktunya Bapak dan Ibu untuk ice breaking sebentar Ibu ya. Nah, setuju Pak, Bu? Nah, ice breaking kali ini tidak susah. Nah, cuman sedikit saja. Karena kita sudah capek dari pagi tadi melaksanakan tugasnya, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri sebentar saja, 10 detik saja. Nah, nah 10 detik saja. Nah, yuk senyum selama 30 detik. Jadi
Bapak dan Ibu, saya minta misalkan Ibu Sanimar dengan Ibu Ira berhadapan, Ibu Era dengan Pak Imran berhadapan, ya. Kemudian Bu Yerlis dengan Ibu Lucy berhadapan. Nah, Bu Indah juga bisa sama Bu Lili. Ya, pas ya. Ya, Bu. Nah, untuk itu coba kita berhadapan. Senyum ya, Bu. Nah, lihat muka temannya, lihat apa yang bisa. Jangan dilihat kumis kalian ya. Nanti ketawa gitu lucu. Nah, belum dilihat udah lucu duluan ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Dilihat, dipandang, pandang bibirnya apa kek. Saja sih ya. Kawan tu nak tu. Baby, awak di sini dah. Dah. Dah? Nah. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu. Nah, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu pasti sudah kenal dengan apa yang dinamakan dengan budaya positif. Nah, kali ini sebelum kita melakukan dan melanjutkan materi kita sepakati dulu kesepakatan kelas kita pada siang hari ini. Pertama, menghargai siapapun yang berbicara. Nah, kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik, kemudian izin saat hendak keluar. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu ada lagi tambahannya Bapak dan Ibu? Kesepakatan kelas kita pada siang ini ada tambahannya? Ya, silent. Oke. Ya, bisa ditambahnya silent. Nah, silent HP-nya. Nah, terus ada lagi tambahan lain? Boleh Bu. Ada tambahannya lagi? Kita cukupkan di sini aja. Sudah cukup ya Pak ya, Bu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kemudian kita lihat dulu apa sih tujuan pendidikan itu sebenarnya. Nah, menurut KHD, Kejar Dewantara mengatakan tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak. Nah, kemudian agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita itu sudah terlahir dengan garis-garis yang berbeda, sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun, kita sebagai pendidik hanya menuntun murid tersebut. Karena garis dilahirkan sudah A, kita tidak akan bisa merubah menjadi B. Maka sebagai pendidik kita hanya menuntun mereka. Yang A itu mulai dari A besar misalkan, kemudian menjadi kecil, kemudian menjadi indahlah huruf A tadi, menjadi berhasillah huruf A tadi. Nah, kemudian selanjutnya, kita lanjut materi kita tentang disiplin positif. Nah, Bapak dan Ibu, tahu nggak tentang disiplin positif? Kira-kira apa pengertiannya Bapak dan Ibu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa itu disiplin positif? Apa Bu? Apa orang? Mengikuti aturan sebaik-baik mungkin. Ya. Apalagi ada Bu Lucy? Kan rasa disiplin tanpa memberi hukuman atau dan memberikan hukuman. Menumbuhkan rasa disiplin tanpa memberikan hukuman. Tepuk tangan buat Ibu semuanya. Ada lagi Pak tambahannya Pak? Kira-kira tambahannya Pak? Kita terus melakukannya, tapi kita juga harus tahu bagaimana disiplin positif yang baik untuk anak didik kita.
Nah, berikut. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi ketika anak itu bersalah, kita tidak boleh memberikan sogokan. Misalkan si A itu bersalah, kemudian besok jangan diulang lagi ya. Kalau diulang lagi, nah nanti bapak kasih hukuman. Atau besok kalau kamu nggak mengulangi kesalahan kamu, bapak kasih hadiah. Nah itu sekali tidak boleh di dalam pendidikan. Kemudian tujuan kita sebagai pendidik menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, memotivasi anak itu dari dalam dulu. Nah, kemudian baru kita lakukan dengan ekstrintik. Nah, kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Makanya ada yang kita mengatakan kalau disiplin harus dihukum. Nah, sebenarnya tidak Bapak Ibu. Nah, disiplin adalah menuntun bagaimana mendisiplinkan anak itu, bukan tidak sedang menghukum. Nah, kita lanjut. Nah, apa nilai-nilai kebajikan universal yang dikatakan di dalam disiplin? Pertama sekali, kita sudah tahu dengan profil pelajar Pancasila kita. Beriman, bertakwa, mandiri, kemudian beranalisis, kemudian berkenegaraan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, nah, hukuman apa yang telah kita berikan kepada anak? Apakah hukuman itu telah menyelesaikan masalah yang dibuat oleh anak kita? Kira-kira sudah Bapak? Nah, kemudian bagaimana dengan penghargaan? Ketika anak kita mendapatkan suatu pertanyaan ataupun pembelajaran yang menurut kita dikasih hadiah, apakah mereka sudah mendapatkan penghargaan dirinya? Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini ada beberapa bentuk hukuman atau konsekuensi yang kita lakukan di sekolah. Nah, saya minta kepada Bapak dan Ibu. Nah, kita ada setuju dan tidak setuju. Nah, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju? Tidak setuju ya? Nah, tidak setuju. Kemudian kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju Pak? Setuju Bu Lili? Tidak setuju ya? Tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Kira-kira setuju tidak? Setuju ya? Berarti tidak setuju, dan setuju. Kita lihat. Nah, kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Nah, kini kita bisa melihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan dari seseorang atau orang lain atau institusi lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ada di sini motivasi eksternal dari luar. Kemudian baru kita lakukan motivasi internal atau tujuan disiplin positif tersebut. Nah, kita bisa lihat merdeka menurut Ki-Hajar Dewantara. Nah, merdeka itu apa sih sebenarnya? Tidak hanya terlepas dari perintah yang dilakukan oleh guru, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sebelum kita mendisiplinkan orang lain, memberikan hukuman kepada orang lain, memberikan konsekuensi kepada orang lain, maka hukum diri kita sendiri dulu. Nah,
ini menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka Setakat kelima 2013. Naik Bapak Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor tergantung beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ketika kita melakukan kepada anak, memberikan penghargaan kepada anak, jadi tidak merasa puas anak tersebut, maka ada hal-hal nanti yang lainnya akan diterima oleh anak. Bisa saja nanti menjatuhkan harga diri anak, bisa saja melecehkan anak. Nah, kita lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, menghukum dengan penghargaan, memberikan sesuatu benda atau uang kepada anak tadi. Nah, ini yang saya maksud tadi. Pengaruh jangka pendek dan ada pengaruh jangka panjangnya. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada anak, misalkan kita memberikan hadiah. Kalau kamu mendapat juara, kita kasih hadiah, setuju atau tidak, bro? Setuju. Berarti kemudian yang kedua, apabila anak ini mengerjakan sesuatu di kelas, nah, kemudian kita kasih hadiah, motivasi mereka, setuju? Kemudian ada anak yang bersalah, kita hukum dengan penghargaan. Bagaimana hukum dengan penghargaan? Nah, nanti kalau kamu tidak lagi, misalkan si A ini anaknya mencuri uang temannya, kemudian dipanggillah oleh ibunya. Setelah didiskriminasi, direstitusi, tanya sama anaknya, besok kalau kamu mencuri lagi, apa yang akan ibu lakukan? Nah, dia diam. Kemudian kita tanya lagi, kalau besok kamu tidak mencuri lagi, ibu kasih uang. Nah, apakah betul tindakan kita kepada anak? Nah, ini yang dikatakan penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, kemudian yang kedua, penghargaan menghukum, penghargaan menurunkan kualitas. Itu yang dikatakan tadi, penghargaan tadi bisa menurunkan kualitas, menjatuhkan harkat dan martabat diri anak tadi. Nah, dia hanya menerima uang seketika, dapat uang, tapi mereka berpikir besok dia buat lagi. Nah, mungkin dia akan dapatkan uang. Nah, bahkan anak-anak yang lain akan menilai diri anak tersebut sebagai pengemis yang selalu meminta uang demi penghargaan hukuman. Kemudian penghargaan, nah, ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya apa, Ibu? Nah, ketepatan penghargaan mematikan kreativitas tadi, nah, bisa mengencam atau mencap anak tadi sebagai pengemis yang kita katakan tadi. Nah, kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, apa bentuk kebajikan? Kita tahu dulu. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Nah, beri pengakuan secara khusus. Nah, maksudnya, nah, jika kita memberikan kebaikan, nah, kepada anak, beri dulu dia pengakuan khusus. Nah, tanya dulu mereka. Nah, berarti setiap manusia, setiap anak itu pasti dia mempunyai tujuannya masing-masing. Ketika dia bersalah, pasti ada tujuannya. Nah, ketika dia mengganggu temannya, tanya pada temannya, kenapa dia mengganggu temannya? Pasti ada alasannya. Setiap manusia punya alasan. Setiap manusia punya kesalahan. Setiap manusia punya alasan. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Nah, sanjung mereka. Nah, puji mereka. Walaupun mereka bersalah, puji mereka. Sanjung mereka dulu. Nah, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Nah, jangan kita memberikan hari ini kita kasih, besok didiamkan lagi. Dia akan berbuat. Makanya kalau ketika kita seorang pendidik, maka namanya murid anak-anak, masanya tentu kita harus menuruti secara pertumbuhan mereka, perkembangan otak mereka, perkembangan pikiran mereka. Kemudian fokus pada proses. Nah, kemudian lanjut. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ada contohnya Bapak dan Ibu. Nah,
kegiatan pembuka kemarin saya perhatikan, misalkan, nah situasi anak tersebut melakukan kesalahan. Kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Misalkan seperti ini Bapak Ibu, contohnya. Nah, kemarin saya perhatikan kamu ini selalu saja diam saja di kelas. Nah, tidak mau keluar, tidak mau bergabung dengan teman-teman kalian, dengan teman-teman kamu. Apa yang kamu lakukan? Nah, maka di sini sudah kita ambil nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Berarti mungkin saja anak tersebut tidak mau keluar kelas misalkan. Nah, misalkan uang jajannya tidak ada, ya. Mungkin uang jajannya sudah habis. Jadi mereka untuk bergabung keluar itu merasa malu melihat teman-temannya jajan. Nah, itu misalkan suatu contoh. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, maka bisa kita lihat. Nah, jika kamu punya teman, jika kamu bisa berteman, jika uang kamu tidak ada, maka kamu bisa meminta atau meminjam dulu terhadap teman kamu. Nah, kalau teman yang baik bisa saling membantu kamu. Nah, itu salah satu kebajikan yang kita ajarkan kepada anak. Kemudian saya menghargai. Nah, kemudian jika misalkan anak itu misalkan berlari-lari misalkan. Nah, ketika dikasih tugas, kemudian gurunya pergi ke kantor sebentar, kemudian anak ini keluar, bersorak-soraklah mereka. Nah, lari-lari. Kemudian kita tanya. Nah, kita panggil anak tersebut, kita tanya. Nah, kenapa nak kamu lari-lari keluar? Nah, kata mereka, mungkin mereka menjawab, saya sudah siap, Bu. Saya sudah siap, Pak. Nah, apain saya lagi, Pak? Itu saya main-main, saya dikejar-kejarnya. Maka kita mengucapkan, saya menghargai kesiapanmu. Saya menghargai tugasmu yang telah kamu selesaikan. Sanjung anak tersebut dulu. Kemudian, tingkatkan kepedulianmu. Jika kamu sudah siap, apakah kamu bisa melihat teman-teman kamu yang belum siap? Kenapa kamu tidak bisa bantu? Nah, kita bisa mengarahkan mereka dengan nilai kebajikan. Kemudian, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi anak tadi, misalkan ini ada cara kita berdiferensiasi yang kita lakukan. Di kelas masing-masing kita bertemu anak yang pintar dengan anak yang sedang dengan anak yang kurang. Nah, bagaimana kita mendiferensiasikan anak tersebut, Bapak dan Ibu? Nah, mungkinkah kita anak yang pintar kita kasih soal 2? Nah, sama-sama kita kasih soal dulu 2. Kemudian anak yang pintar nih terus siap. Baru saja seperempat menit atau seperempat jam sudah siap mereka lakukan. Nah, anak-anak yang lain menunggu. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, bisa kita lakukan dengan bukan menambah soal banyak pada anak yang pintar, tetapi mengatasi anak yang pintar tadi, membentuk sebuah kelompok-kelompok kecil. Mungkin kita bisa melakukannya. Anak yang kurang cepat gaya belajarnya, nah kemudian kita bikin kelompok, misalkan 3 atau 4 orang anak yang cepat berlomba-lomba. Nah, anak yang lain kita bagi, yang 4 ini kita bagi ke kelompok-kelompok yang lain. Nah, dialah yang menjadi fasilitator di dalam kelompoknya. Itu bisa dilakukan di kelas 1, kelas 2, dan sampai kelas 6. Nah, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Jika terima kasih untuk, rasa menjawab pada saat kamu memungut kertas. Misalkan anak-anak tersebut, ketika dia membuang sampah sembarangan. Nah, makanya, kita puji mereka dulu. Ketika dia buang sampah, jangan masukkan sampah ke dalam tas sampah. Bukan seperti itu. Nah, sebenarnya perbedaannya dulu, kenapa tidak boleh, kenapa jangan kata-kata itu. Itu hanya diperbaiki dengan ada kata-kata tidak atau jangan itu adalah kata-kata negatif. Nah, bagaimana kata-kata positifnya? Terima kasih kamu telah membuang sampah. Dan sampah tersebut, kamu buang di tempat yang sebenarnya. Walaupun mereka membuang sampah itu tidak di meja temannya, tapi walaupun di meja dia atau dimasukkan ke dalam lacinya, walaupun kamu membuang sampah tidak mengganggu orang lain, maka tanggung jawabmu adalah kamu ambil sampah terus kamu buanglah ke tong sampah yang sebenarnya. Itu satu contoh kecil. Dan pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, itu situasi yang kita dapatkan. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, ini ada beberapa bentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ini
bertemu oleh kita. Nah, contoh satu. Nah, Bapak dan Ibu bantu saya Bapak Ibu untuk menjawab apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti kita cocokkan. Satu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, misalkan anak ini terlambat ke sekolah, suruh kita catat selembar atau 2 lembar kertas buat surat perjanjian. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Nah, kita lihat hukuman. Satu hukumannya Bapak Ibu. Kemudian kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang menjawab hukuman? Ternyata terlambat hadir kan? Iya. Hukuman. Hukuman. Nah, ada 2 jawabannya, hukuman sama konsekuensi. Nah, kita ingat ya Bapak Ibu. Kemudian ini kan, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Termasuk hukuman? Ya, hukuman. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Ingat ya Bapak Ibu ya jawabannya. Kemudian, nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ragu-ragu. Nah, ingat ya, kita harus konsisten. Nah, dengan aturan kelas. Misalkan ada seseorang anak, nah, misalkan dia memakai, kita mewajibkan pakai sepatu hitam. Nah, kemudian anak tadi memakai sepatu warna-warni atau memakai sandal lah misalkan. Sandal. Kenapa kamu pakai sandal, nak? Nah, sepatu saya basah, Pak. Nah, boleh saya pakai sandal? Nah, apa hukumannya? Apa konsekuensinya? Kira-kira konsekuensinya atau hukuman? Konsekuensi. Ada hukuman, Bu. Hukuman, hukuman. Ada 2 jawaban, ada konsekuensi. Ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saja untuk belajar menyoka. Konsekuensi. Konsekuensi. Nah, yuk Bapak Ibu, setelah kami diskusikan, kita lihat jawabannya. Nah, 1 hukuman. Nah, ada yang sama jawabannya, Bu? Kita tadi betul, 1 hukuman, 2 hukuman, ketiga hukuman. Nah, 4 konsekuensi, kelima konsekuensi, 6 hukuman. Nah, menjemput sepatu termasuk hukuman. Kemudian 7 lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat sebelumnya untuk ke dalam TCOK. Nah, kita lanjut. Inilah perbedaan apa yang dinamakan hukuman, apa yang dinamakan konsekuensi. Bagaimana cara mengulanginya? Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, apa contohnya yang telah kita lakukan? Contoh tadi, yang menyakitkan apa kira-kira? Mencetak 100 kali di dalam buku kalian, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menyakitkan dan ada dulu. Ya, menyakitkan. Selama hayat mereka itu akan diingat. Nah, kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Nah, bagaimana kita melakukan sesuatu harus terjadi? Apa contohnya Bapak dan Ibu? Apa contohnya Bu Lili? Ermi, Bu Liza? Apa contohnya kira-kira? Sesuatu harus terjadi. Nah, misalkan dia tadi kan terlambat, kita suruh mencatat 100 kali kata, itu termasuk hukuman. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kira-kira apa contohnya yang kita lakukan untuk tidak lagi mencatat 100 kata tadi? Apa yang bisa kita lakukan kira-kira Bapak Ibu jika mereka terlambat? Apa kira-kira Bapak Ibu? Apa kira-kira aku? Sesaja hormat berbendera. Hormat saja pada bendera termasuk hukuman tak masukin sih kira-kira. Hormat berapa menit kira-kira? Selama 5 menit. Hukuman tak masukin sih kira-kira. Hukuman termasuk hukuman itu ya. Kalau menjadi cerita-cerita inspiratif. Nah, ya bisa diberikan mereka itu cerita-cerita. Tentu kita tanya dulu, kenapa kamu terlambat dulu? Nah, kita stabilkan identitas mereka dulu ya. Kita tanya mereka, tentu kita punya alasan masing-masing. Nah, dan menanyakan alasan masing-masing terhadap anak itu jangan kita paksakan. Misalkan kita, ang terlambat doang, ang terlambat, pasti mereka berusaha. Nah, naluri mereka mengatakan mereka tadi terlambat ya kok Pak, padahal dia bermain-main di jalan. Padahal mungkin saja bajunya
tidak bertemu mungkin. Nah, bisa mereka langsung. Tetapi, nah kenapa? Kita rangkul, kita bawa mereka. Kenapa kau terlambat? Kenapa kamu terlambat? Nah, mungkin mereka, saya tadi ketiduran Bu. Nah, kemudian saya lupa menaruh sepatunya di mana. Jadi saya pakai aja sendal. Nah, kita apresiasi dulu anak. Kemudian baru kita tentukan apakah kita berikan hukuman atau konsekuensi. Nah, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, hukuman tadi. Nah, dia akan terasa. Nah, sampai kapanpun akan terasa. Jika kita memberikan hukuman yang fisik, misalkan push up tadi ya Pak ya, push up. Nah, pasti merasakan dia capek. Nah, mereka akan merasakan sakit hati. Anak membenci kedisiplinan. Nah, pasti itu Bapak Ibu. Nah, ketika kita beri hukuman, pasti dia benci dengan hukuman. Ketika siapa yang memberikan hukuman, pasti dia benci gurunya. Kalau anak SD biasanya seperti itu Bapak Ibu, sampai ke SMP. Nah, belum timbul kesadaran dirinya, baru nanti di SMA. Nah, SD, SMP itu sudah ada penelitian, itu hampir sama Bapak Ibu. Nah, jika kita memberikan hukuman, maka dia benci dengan gurunya. Nah, dia laporlah pada orang tuanya. Nah, itu pasti itu. Kemudian anak menghargai disiplin. Bagaimana cara anak menghargai disiplin tadi? Tanya mereka, makanya Bapak dan Ibu di awal tahun ajaran kemarin, nah atau di setiap pembelajaran kita buat dulu kesepakatan kelas yang dicatat di stick note ataupun dimanapun lah kita buat. Nah, mereka akan membuat keyakinan kelas masing-masing dan nanti kita tempel. Jika mereka memang yang bersalah, dia akan bisa bacakan aturan mana yang kamu langgar, aturan mana yang kamu telah lupakan. Nah, konsekuensinya mereka sendiri. Jadi dipulangkan kesadaran mereka. Kita pelajar dari SD ini sudah bisa melakukan meminta kesadaran dari murid. Kalau kamu melanggar, misalkan kamu makan-makan di kelas, keyakinan apa yang kamu melanggar? Saya telah melanggar kesepakatan kelas, tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, lalu apa konsekuensinya? Nah, saya akan mengambil sampah yang ada di dalam kelas misalkan. Nah, mereka diminta kesadaran mereka. Jangan kita tutup. Kalau kamu makan-makan, keluar. Nah, tidak boleh. Zamannya Bapak Ibu. Nah, kemudian konsep diri yang buruk. Nah, sudah pasti itu. Dia akan dicap oleh temannya. Nah, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, jika mereka diberikan hukuman, pasti mereka berbohong. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, apakah yang saya lakukan kemarin pas upacara bendera memberdirikan atau menaruh siswa yang kurang penangkapan sekolahnya, saya berdirikan di depan, apakah termasuk konsekuensi atau hukuman itu Bapak Ibu? Nah, itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Nah, itu adalah bentuk dari konsekuensi mereka menyadari kesalahan mereka tanpa kita hukum. Jadi mereka kita tanyakan siapa yang kurang ada atributnya, berdiri ke depan. Nah, kita kan timbul kesadaran tanpa kita suruh, tanpa kita cari, maka mereka sadar dia merasa bersalah, berdirilah mereka di depan. Nah, itu salah satu contoh konsekuensi yang kita lakukan pada diskriminasi positif ini. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, disayangkan untuk sementara atau tempat. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, apa sih itu restitusi tersebut? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Kemudian kita lanjut. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak lagi memberikan hukuman kepada murid, tetapi kita jika murid bersalah, kita minta kesadaran bagi mereka, minta lagi keyakinan dan aturan kelas. Nanti ada bedanya keyakinan dengan peraturan. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, ini menurut pendapat dosen juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka. Jadi kita pulangkan kepada kesadaran murid. Jika mereka bersalah, apa konsekuensi yang akan mereka lakukan? Nah, tentunya kita kan selama ini memberikan konsekuensi atau tidak memberikan konsekuensi, tapi memberikan hukuman. Nah, tidak sesuai dengan
kesalahan yang anak kita buat. Misalkan anak kita itu mencontoh, Bu, si A mencontoh, Bu. Nah, kita kasih hukuman. Nah, anak yang mencontoh kita pisahkan duduknya. Atau belajar, si A tidak buat PR, Bu. Nah, yang tidak buat PR belajar di luar. Nah, itu tidak lagi positif untuk kita lakukan. Kenapa? Bukan kita tidak mendidik dia untuk tidak melakukan membuat PR, tetapi adalah cara kita yang salah, Bapak Ibu. Nah, kenapa salah? Nah, itu membuat diri mereka akan bertambah malas. Bukan dia takut lagi, oh besok saya nggak mau lagi, saya bikin PR lah, karena takut ditegakkan atau dikeluarkan. Nah, kita lihat, anak yang kita keluarkan ketika membuat PR itu, pasti dia berleha-leha, pasti dia buang-buang waktunya di luar. Tidak ada yang tepat waktu. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk melakukannya? Konsumsi apa yang kita lakukan? Anak yang tidak membuat PR misalkan Bapak Ibu. Nah, kita kasih tugas tambahan. Nah, kita kalau tidak dia sudah Bapak Ibu, tambah tarik. Nah, kita kasih tugas atau PR yang berlebih untuk mereka. Bisa nanti ditanggulangi dan dibantu oleh orang tua mereka. Jadi tidak mungkin kita setiap anak yang buat PR kita usir mereka keluar. Nah, itu termasuk hukuman yang apa tadi? Yang bisa menyakitkan hati murid kita. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini juga sudah tadi. Nah, kemudian ada identitas gagal, hukuman. Nah, ada konsekuensinya. Nah, di sini bisa kita lihat identitas gagal atau hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensinya pasti sesuatu harus terjadi. Nah, untuk disiplinnya identitas maksudnya ini adalah restitusinya apa? Permasalahan dan pemecahan masalahnya. Restitusi merupakan pilihan. Nah, maksudnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalkan contoh tadi, Bapak dan Ibu, kalau anak tidak buat PR, nah itu tidak lagi dihukum, tetapi kita kasih konsekuensi. Nah, harus terjadi. Misalkan anak yang tidak buat PR tadi, kita belajarkan tetap belajar bersama temannya, tetapi kita asingkan dengan menambah tugasnya. Nah, menambah tugas. Berarti kalau dia tidak buat PR, dia tambah tugasnya terus. Nah, itu salah satu cara kita untuk memperbaiki konsekuensi kita, hukuman yang kita lakukan tadi. Maka kemudian restitusinya apa? Merupakan pilihan. Nah, disinilah bisa kita lihat. Kita tanya anak tadi, kenapa kamu tidak buat PR? Nah, makanya restitusi ini tidak bisa kita lakukan antara guru dan murid saja. Kalau di SD, baik itu di SMP, makanya harus ada jalinan hubungan kolaboratif dengan orang tua wali murid. Nah, kenapa kamu tidak buat PR? Tentu anak tadi, saya ngantuk, Bu, atau saya lupa. Itu rata-rata jawaban kita, anak-anak kita lupa. Nah, kalau kamu lupa, apa konsekuensinya? Nah, tanya sama mereka lagi. Nah, saya belajar di luar, Bu. Nah, tidak, Bu tidak mengizinkan belajar di luar. Bapak tidak mengizinkan di luar. Jadi kalau dia sudah di luar, sudah barang tentu dia bermain. Nah, kamu tetap di sini, tapi apa konsekuensinya? Kamu tidak yang melanggar tadi tidak buat PR. Mungkin saya bersihkan lokal, tidak. Itu tidak termasuk restitusi. Nah, saya bersihkan WC, tidak termasuk, tidak mendukung, tidak sinkron. Nah, tidak ada penilaian selimpitnya. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Nah, mungkin kita mengarahkan dulu, mengarahkan lagi. Nah, kalau kamu tidak buat PR, nah di sini duduk di samping Ibu. Nah, kamu kerjakan. Nah, di mana kamu kelirunya? Di mana kamu tidak mengerti? Tanya sama Ibu. Nah, kita dampingi anak tadi. Tidak selamanya mereka akan seperti itu. Nah, mungkin besok lagi dia tidak lagi. Kita dudukkan di depan. Ya, di depan muridnya. Ya, di depan teman-temannya. Nah, izin Bapak dan Ibu sedang sholat, sedang azan. Baik Bapak Ibu, tadi terjeda sebentar karena kita mendengarkan azan. Kita lanjut Bapak dan Ibu, ada ciri-ciri restitusi. Nah, pertama sekali, ciri-cirinya belajar dari kesalahan, bukan menembus kesalahan. Nah, ini yang penting sekali Bapak dan Ibu. Nah, ketika anak berbuat salah, maka jangan kita beri mereka tebus kesalahan mereka, tapi belajar dari kesalahan mereka. Kemudian kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, menawarkan bukan memaksa. Keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Nah,
kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketujuh, berfokus pada karakter bukan tindakan mereka. Nah, kemudian delapan, berfokus pada solusi. Nah, ketika mereka berbuat kesalahan, maka apa solusinya? Nah, kemudian jangan ketika mereka buat kesalahan, kita marah-marahi tanpa solusi. Nah, ini membunuh atau mematikan mental anak, mematikan daya pola pikir anak. Kemudian yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, kemudian ada keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, kita telah membuat keyakinan kelas. Sudah Bapak dan Ibu ya. Pasti kita semua kelas sudah membuat keyakinan kelas. Sebab keyakinan kelas adalah peran di mana siswa tadi akan melakukan kesalahan, dia tahu dengan konsekuensi apa yang akan mereka lakukan. Makanya kalau kelas 1 misalkan dia tidak bisa menulis Pak, kelas 2 belum bisa menulis, kita yang tuliskan. Tanya sama anak tersebut, apa keyakinan kelas yang bisa rasa-rasanya kamu lakukan? Nah, makanya anak-anak tadi berikutlah untuk menyebutkan. Maka kita tulis, bisa saja nanti kita tulis di buku ataupun di kertas karton yang akan kita tempelkan. Nanti kita bacakan setiap hari untuk kelas rendah. Kemudian kelas 2, kelas tinggi, mereka ketika mereka membuat kesalahan, suruh mereka membaca keyakinan apa yang telah mereka langgar. Kemudian Bapak dan Ibu lanjut. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Mengapa tidak membuat peraturan? Kira-kira apa bedanya peraturan dengan keyakinan Bapak Ibu? Menurut Bapak dan Ibu, keyakinan dengan peraturan itu apa beda? Beda enggak kira-kira? Beda usia? Beda. Nah, apa kira-kira keyakinan itu? Nah, apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Keyakinan dari diri anak. Ya, keyakinan dari diri anak. Kalau peraturan? Dari guru itu ya. Ada lagi yang lain? Kira-kira apa itu? Peraturan memaksa. Iya, peraturan memaksa. Sifatnya memaksa, betul ya? Nah, pasti itu. Peraturan itu memaksakan kehendak dari guru. Kalau pasti itu. Oke, kenapa lagi Bapak Ibu? Nah, sebenarnya keyakinan itu kan bahasa Arabnya percaya atau iman ya Pak Buzar ya? Percaya. Jadi segala sesuatu yang dia buat, yang dia lakukan, nah dipulangkan kepada keyakinan mereka. Pasti ketika kita membuat keyakinan kelas, mereka sudah tidak mau lagi membuat keyakinan yang tidak bisa dijangkau oleh mereka. Misalkan, apa keyakinan kelas yang kamu buat? Tidak boleh makan-makan ketika belajar Bu atau Pak. Nah, itu keyakinan kelas. Kemudian apa konsekuensinya jika kalian makan-makan di dalam kelas ketika guru menerangkan? Nah, mungkin anak tadi berebut. Ada yang mengatakan, nah, suruh dia membuang atau menyapu sekolah nanti pulang sekolah Pak. Nah, sepakat? Ya sepakat. Nah, itu termasuk keyakinan keras, bukan lagi aturan. Nah, kalau aturan, nah, kita buat. Kalau kalian makan-makan di sekolah, nah, kalian keluar saja. Nah, sebab yang makan-makan di dalam lokal itu ada semua di kalian. Nah, kan kita kan seperti itu biasanya ya. Ada semua kalian yang makan-makan dalam kandang. Nah, tidak seperti itu lagi. Nah, tak seperti itu lagi. Tak boleh kita memberikan aturan seperti itu. Kita menyamakan kehendak mereka. Nah, lanjut kita Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini tanyanya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa jawabannya kira-kira Bapak Ibu? Keselamatan. Ya, terus untuk keselamatan kita. Nah, bisa dikatakan itu untuk keyakinan? Enggak. Nah, itu adalah aturan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Untuk menjaga kebersihan. Bentar Ibu. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang kepada guru pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Bisa mengikuti pelatihan dengan baik. Bisa mengikuti disiplin, kemudian bisa mengikuti pelatihan dengan
Baik. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri kita, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi tidak lagi kita buat. Nah, seperti ada aturan sekolah. Nah, kita buat aturan sekolah, ya tentu anak tadi bisa melanggar karena dia tidak tahu dengan aturan. Nah, jadi kalau kita libatkan di dalam suatu kelas itu anak-anak membuat keyakinan kelas, maka dia akan tahu dengan kesalahannya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, ini ada budaya positif, lingkungan positif. Dari lingkungan positif, kemudian baru keyakinan kelas, lanjut dengan peraturan kelas. Nah, bukan kita tidak boleh membuat peraturan kelas, boleh Bapak dan Ibu. Nah, apa contohnya? Keyakinan kelas yang kita telah buat. Ini contohnya. Kalau ketika main-main di dalam belajar, nah, apa konsekuensinya? Itu termasuk keyakinan kelas atau peraturan Bapak Ibu? Karena ada anak-anak kita yang main-main. Tidak boleh main-main ketika guru menerangkan. Kira-kira peraturan Ibu? Ya, salah satu peraturan tidak boleh main-main. Nah, itu kan kata negatif, tidak boleh. Tetapi peraturan juga harus ditegakkan dengan kata-kata. Nah, bukan kita tidak boleh menuliskan kata-kata tidak. Nah, makanya kita bisa membedakan bagaimana keyakinan dengan peraturan kelas. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini apa maksudnya Bapak Ibu? Nah, ini ada di sini namanya, nah, ada terdengar. Nah, ini ada namanya segitiga, restriksi ini seperti ini dibuat. Satu orang berbicara, ayo saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya. Nah, boleh saya pinjam, nanti akan saya kembalikan. Ini salah satu aturan yang bisa didengar. Nah, mungkin bisa didengar. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan lainnya. Kemudian mendengarkan dengan seksama. Senantiasa berbuat baik atau berbagi. Kemudian berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam dan hormat, berjabat tangan. Nah, kemudian meletakkan tangan di dada ketika bersalin, memberikan ruang bekerja atau postur tubuh yang tenang. Nah, di sini kita bisa lihat hormat. Ada tampak seperti dan ada tidak tampak seperti. Nah, dari yang ketiga ini, nah segitiga ini kita lihat datang tepat waktu. Nah, ini tampak seperti. Maksudnya ini bisa dikatakan aturan tertulis atau tidak Bapak Ibu? Nah, bisa tertulis ya. Nah, tertulis tampak seperti. Nah, kemudian menyapa teman dengan guru setiap hari. Nah, itu buktinya kita tuliskan 5S kemarin yang dituliskan di sekolah kita. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Ini tampak seperti. Nah, kemudian sering hadir terlambat. Nah, ini tidak tampak seperti. Apa maksudnya tidak tampak seperti? Sering hadir terlambat. Nah, itu tidak ada aturan di dalam. Kalau sering, nah, kalau anak itu terlambat misalkan, nah, anak itu terlambat masuk ke dalam lokal ketika kita sudah mulai PBM, nah, sering dia hadir terlambat. Nah, itu bisa dikatakan sebagai, nah, tampak, tidak tampak seperti. Kemudian tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, ini lagi Bapak dan Ibu. Nah, salah satu, nah, ini peraturan dan ini keyakinan kelas. Nah, saya minta Bapak dan Ibu untuk menuliskan kalau ini peraturannya apa yang cocok untuk keyakinan kelas kita. Nah, peraturan pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang cocok kita buat di dalam kelas? Kira-kira apa itu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, apa keyakinan kelas yang bisa kita lakukan? Apa kira-kira Bapak dan Ibu? Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kan kita ada pojok baca. Apa Ira? Apa keyakinan kelasnya? Kira-kira Bapak dan Ibu. Contoh keyakinan kelas itu kita kan sudah tahu Bapak Ibu. Nah, kata-katanya sudah barang tentu positif. Nah, tidak boleh kata-kata tidak. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Ya, nah itu yang saya maksud. Menghormati teman. Nah, itu keyakinan kelasnya.
Nah, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, apa kira Bapak Ibu? Keyakinannya? Iya, letakkan kembali buku ke tempatnya. Nah, itu bentuk dari keyakinan kelas yang harus kita buat. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai, pembelajaran. Kemudian keyakinan kelas kita apa yang kita buat? Datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, kata kita dilarang ini apa keyakinannya? Saling sayang. Iya, saling sayang, menyayangi atau saling menyayangi sama teman. Dilarang menggunakan narkoba atau dilarang merokok. Bisa menghargai orang lain. Iya, harus bisa menghargai kita juga nih. Menghargai orang lain. Ya, bergantian atau menunggu giliran. Iya kan? Trian. Gunakan masker. Memakai masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa keyakinan yang kita buat? Nah, berjalan dengan baik. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kemudian kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, ini. Nah, keyakinan kelasnya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dia sudah memiliki tanggung jawab. Anak tadi kita berikan tanggung jawab. Itu yang keyakinan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kita sudah menekatkan kepada anak menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sana ada keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau bersabar. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keselamatan dan keamanan. Pada Ibu, kita sedikit lagi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kira-kira Bapak dan Ibu, dari kebutuhan dasar manusia ini, apa kira-kira yang terbayang oleh Bapak dan Ibu? Kita butuh sesuatu, ya sudah barang tentu. Tapi apa yang menjadi kebutuhan dasar Bapak dan Ibu? Coba Bu Ermi, kira-kira apa kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar kita itu apa sebenarnya? Nah, ada primer dan sekunder. Nah, yang dasarnya, nah bagus, hidup dan keamanan. Hidup, pertama kita harus hidup layak, aman, layak, nyaman, layak, tentram. Nah, dimanapun kita berada, pasti itu yang kita harapkan. Nah, kalaulah mobil mewah termasuk kebutuhan dasar tak, Ibu? Rumah, motor, mobil, mobil apakah kebutuhan? Ya, tidak. Ya, itu tambahan. Kalau rumah ya Ibu ya, kebutuhan dasar ya. Kalau di mana kita tinggal Ibu ya, nah, lantar ya. Nah, ini yang dinamakan kebutuhan dasar manusia sebenarnya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia, kita sudah barang tentu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ada gambar hati. Nah, Bapak dan Ibu pasti di rumah butuh kasih sayang. Bapak pasti butuh kasih sayang dari istrinya, dan istrinya pasti butuh kasih sayang dari suaminya. Kemudian anaknya pasti butuh kasih sayang dari orang tuanya. Nah, di sekolah begitu juga. Anak butuh kasih sayang dari gurunya. Gurunya butuh kasih sayang dari ketseknya. Ketseknya butuh kasih sayang dari atasan dan pengawasnya. Nah, jadi berjenjang atau bertingkat. Nah, kemudian penguasaan. Penguasaannya apa? Kenapa harus bintang? Apa yang maksudnya penguasaan ini Bapak Ibu? Penguasaan ini adalah mereka bertindak atau melakukan sesuai dengan pilihan mereka. Nah, kenapa bintang? Nah, penguasaan ini maksudnya mereka berhak memilih sesuatu yang sesuai dengan jati dirinya masing-masing. Kemudian kesenangan, tentu kita butuh kesenangan. Yang pertama sekali ini Bapak Ibu, bertahan hidup. Nah, misalkan Bapak Ibu, suatu contoh anak kita. Nah, dia minta-minta, kan ada anak kita minta-minta makanannya Bu Liza ya. Minta-minta, Pak, si A minta-minta, saya taruh Pak. Nah, awak minta dia hidup Pak. Nah, kenapa ini? Nah, apakah kita harus menekan anak dengan membuat suatu peraturan? Kamu nak, atau kita buat hukuman? Kenapa kamu minta-minta? Boleh seperti itu. Nah,
kita tahu dulu. Kita tanya anak, nah, kenapa kamu meminta nak? Nah, kemudian apa kata dia? Saya tak punya uang atau uang saya habis. Nah, lalu, berarti kalau dia uangnya habis, tidak punya uang, dia minta-minta. Berarti anak tersebut punya untuk bertahan hidup. Nah, makanan itu untuk bertahan hidup. Maksudnya Bapak Ibu makan sandang papan sendiri itu untuk bertahan hidup. Kemudian kita berhak memilih kebebasan. Nah, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk melakukan sesuatu yang positif. Kemudian, dahakannya minta dia punya kawannya. Misalkan dia makan, Pak In sudah makan tadi, tapi masih juga minta ke Bu Era atau Bu Sri. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sama Pak In? Oh, sudah masak siang dong. Iya. Nah, itu yang dekatnya bertanya. Bapak dan Ibu, karena kita sudah capek dari Bapak Ibu yang mendengarkan, nah ini ada ice breaking. Ice breaking kita simpel saja Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita, saya berkata, Pak Jamal berkata, Bapak dan Ibu, minta lagi waktunya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, begini, cluenya begini Bapak Ibu. Kalau saya katakan nanti baik Bapak dan Ibu, untuk SPP kita begini. Bapak dan Ibu dengarkan clue dari saya Bapak Ibu ya. Kalau saya katakan berdiri, maka Bapak berdiri. Nah, kalau saya katakan Bapak duduk, maka duduk. Saya katakan Bapak bertepuk, maka bertepuklah. Nah, siapa Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu. Siapa Bapak Ibu? Ya. Nah, saya berkata berdiri. Saya berkata bertepuk. Bertepuk 2 kali. Bertepuk 3 kali. Duduk. Bapak Ibu, kenapa si Erni berdiri? Kenapa Bapak berdiri? Kenapa Bapak dan Ibu duduk? Coba dengan waktunya. Terakhir dia. Bapak Ibu berdiri. Bapak Ibu duduk. Bapak Ibu belum fokus. Kenapa? Karena jika Bapak berkata baru lakukan. Iya. Karena cluenya tadi jika saya berkata. Nah, saya belum berkata berdiri. Saya katakan berdiri, maka tadi Bapak Ibu berdiri. Bertepuk. Saya katakan tadi bertepuk 2 kali, Bapak bertepuk. Bertepuk 3 kali, Bapak bertepuk. Tidak ada kata-kata berkatanya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. SPK ini bisa kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Memuji konsentrasi anak kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, konsentrasi kita lanjut. Pembahasan kita ada 5 posisi kontrol. Nah, apa itu 5 posisi kontrol? Pertama kita lihat kita sebagai penghukum. Nah, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian sebagai teman maksudnya Bu. Kemudian sebagai pemantau. Kemudian kita sebagai manajer. Nah, kelima-lima ini, kita ada di dalamnya semua Ibu. Tetapi posisi kita nanti, disesuaikan dengan studi atau kasus atau masalah yang dibuat oleh anak kita. Nah, kapan kita lakukan sebagai penghukum? Nah, kapan kita lakukan sebagai pembuat rasa bersalah? Kapan sebagai teman? Kapan sebagai pemantau? Kapan sebagai manajer? Nah, contoh sebagai penghukum, apa contohnya Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu mencontohkan sebagai penghukum? Misalkan, bisa Bapak Ibu contohnya? Misalkan si A terlambat
mengganggu si B. Kemudian bisa saja penggangguannya dia mencoret atau dia merobek kertasnya, kertas bukunya. Kira-kira bapak dan ibu ketika melihat kasus si A dan si B tadi, di mana posisi bapak dan ibu? Apakah bapak bisa sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Serah garis besarnya. Nah, kita kan belum tahu studi kasusnya. Nah, apa yang kita lakukan? Bapak dan ibu tentu panggil si A tadi. Nah, saya akan panggil si A, kemudian saya tanya dulu, A, kamu benar ya merobek buku teman kamu si B? Benar Pak, kata dia jujur. Ya. Kemudian, nah, apa alasan kamu merobek buku si B itu A? Kata si A, nah, saya marah sama si B karena si B itu tidak mau mengajarkan atau mencontekkan pelajarannya Pak. Oh gitu. Nah, lalu si A tadi, nah, meminta kepada si B untuk mengajarkan PR-nya atau tugasnya. Nah, maka guru berkata atau saya mengatakan, nah, apakah kamu bisa meminta maaf atau mengganti buku yang kamu robek? Kira-kira Bapak dan Ibu, secara garis besarnya, di mana posisi saya? Di mana kira-kira posisi kita? Bu Lili, di mana kira-kira posisi kita? Setelah saya tanyakan demikian, apakah anak tadi disuruh meminta maaf saja atau mengganti kertas yang dirobek? Bagaimana Pak? Tanya si anak tadi, kalau kamu merobek punya teman, apa yang harus kamu lakukan? Bagus. Nah, kalau begitu Bu Lili, di mana posisi Bu Lili sekarang? Iya, bagus sekali. Ibu Lili sudah berada di posisi manajer. Nah, Bu Lili menanyakan, sudah pun memberi tindakan, menanyakan keyakinan kepada si A tadi yang telah berbuat. Nah, disitulah posisi kita sebagai manajer. Nah, posisi manajer, nah, jika anak tadi misalkan masalah, saya minta maaf saja Pak. Nah, kita harus hadapkan dengan si B. Si B, maukah kamu dimaafkan saja begitu saja oleh si A? Tidak. Apa yang kita lakukan? Kita memberikan aturan kepada si B. Barulah kita, kalau kamu berbuat, kamu harus bertanggung jawab dan kamu harus mengganti buku atau kertas yang kamu robek. Nah, itu salah satu aturan. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian sebagai pemantau dari atas, manajer, kemudian pemantau, kemudian teman, membuat rasa bersalah, kemudian penghukum. Nah, jika satu contoh tadi yang saya katakan tadi, anak-anak berlarian ketika saya berikan tugas, dia keluar berlarian, saya sementara di kantor. Kemudian dia memaki-maki, gitulah kira-kira. Kemudian saya panggil anak tersebut, kamu tadi lari ya? Iya. Kenapa kamu lari? Saya sudah siap Pak tugas yang Bapak berikan. Terus kamu tidak bisa diam di dalam kelas? Enggak. Saya dikejar oleh si B tadi Pak. Nah, makanya saya lari Pak. Nah,
sehingga saya bisa cepat bangun pagi, Pak. Nah, kan ada solusinya Bapak Ibu, ada solusinya kan? Solusi tersebutlah yang dibuat anak tadi bisa membuat rasa bersalah. Begitu cara membuat rasa bersalah. Nah, jangan menindak langsung secara brutal kepada anak kita. Kemudian sebagai teman. Nah, misalkan sebagai teman. Nah, kita tanyakan, nah, tahukah kamu keyakinan apa yang telah kamu langgar? Nah, kalau kamu main-main di kelas tadi, ketika kamu main-main di luar tadi, keyakinan kelas apa yang kamu? Anak tadi akan berkata, keyakinan kelas tidak menghargai atau tidak menghormati guru. Nah, anak tadi akan jawab, kalau mereka yang berkeyakinan Pak Ibu. Nah, kalau begitu, nah, besok ini kamu tahu nggak dengan keyakinan kelas yang kamu buat? Tahu Pak? Nah, apa? Nah, ketika guru menerangkan contohnya pelajaran, kamu main-main. Nah, tahu nggak kamu kesalahan kamu? Tahu Pak? Apa? Saya main-main ketika belajar. Nah, dia sebutkan keyakinannya. Nah, kita kasih mereka sebagai teman. Ayo nak, mari. Kamu tahu nggak? Nah, tepu fokus. Nah, kita bertepuk. Tepu fokus. Bertepuk anak nih. Nah, mendengar, melihat, mengingat, kemudian fokus. Nah, kita tos anak tadi. Nah, tos kita kepada anak itu menimbulkan makna yang sangat besar Bapak Ibu. Nah, tos. Besok jangan diulang lagi ya, tos mereka tadi. Nah, kita dengan anak tadi. Nah, maka anak tadi sudah menjadikan kita atau kita menjadikan teman sebagai pembelajaran. Nah, sebagai pemantau begitu juga Bapak Ibu. Nah, sebagai pemantau ketika mereka diberikan tugas, nah, buat keyakinan, maka tugas kita hanyalah memantau. Keyakinan apa yang dia langgar, maka kita harus tanyakan kepada mereka peraturan dan keyakinan apa yang telah mereka langgar Bapak Ibu. Nah, semoga ada perubahan bagi kita. Kemudian, nah ini motivasi ada guru berbuat, guru berkata hasil, kemudian kaitan dengan berkualitas. Nah, Bapak dan Ibu, ini salah satu contoh tugas dari kami. Nah, kemudian kita sebagai penghukum menghardik dan menunjuk, menyakiti, menyindir itu termasuk penghukum Bapak Ibu. Kalau ketika kita menghardik anak itu jelas, nah, atau woi waang, andiang kok, nah itu salah satu kata-kata menghardik. Nah, itu sebagai penghukum jatuhnya. Kemudian menunjuk anak, woi mari, nah itu namanya sebagai penghukum. Kemudian menyakiti, kemudian juga menyindir. Nah, kalau menyindir ini, kata-kata menyindir ini belum bisa dikatakan untuk kelas tingkat SD. Nah, kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Nah, itu sebuah ancaman. Jadi pembuat orang merasa bersalah ini bagaimana? Kita ceramahi mereka, mengatakan, nah, seharusnya kamu begini, jangan begitu. Nah, atau, ibu kecewa dengan kamu, bapak kecewa dengan kamu. Setiap hari kamu selalu mengganggu teman kamu. Setiap hari kamu tidak mengerjakan PR. Kamu nggak kasihan kepada ibu, kamu nggak kasihan kepada bapak, nah, maka banyak sedikitnya pasti anak tadi akan tersentuh hatinya. Pasti itu bapak dan ibu. Nah, daripada kita pagi-pagi dia tidak buat PR. Saya tidak buat PR. Saya Pak, hari. Nah, keluar. Tidak buat PR. Saya tidak buat PR guys. Saya keluar, buat keluar. Nah, misalkan itu contoh. Nah, itu tidak akan menjalin, bagaimana caranya? Tidak akan merubah sikap mereka untuk tidak akan membuat PR. Tetapi kita tunjukkan merasa bersalah, membuat anak tadi merasa, kamu nggak kasihan dengan tak ibu ang joden. Nah, cobalah orang tua kita mengatakan ketika pak kecil ya apa ya. Nah, anda ibu joden. Model ko dan sakit-sakit, model ko dan susah cari piti menekolah anak. Anda ibu joden. Nah, maka tersentuhlah hati kita ibu ya. Daripada langsung dilampang surat dari orang. Nah, maka sentuh hati mereka. Kemudian, kalau begitu, ada sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan ini demi ibu. Nah, misalkan anak kamu ini nggak sayang sama ibu ya. Kalau kamu telat terus, kamu nggak sayang sama ibu. Kalau ibu nanti akan dimarahi atau bapak akan nanti dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, sebab bapak tidak bisa mengkoordinir anak-anak bapak. Bapak yang kena marah. Kamu nggak kasihan kalau bapak kena marah. Nah, itu salah satu. Cara kita dengan identitas berhasil atau kontrol dari luar. Jadikan anak sebagai teman kita. Kemudian jadi pemantau, kita menghitung dan mengatur saja atau mengukur dari keyakinan yang telah mereka buat. Kemudian sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kenapa kamu telat? Kenapa
salah satu posisi kita di manajer. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kita tanyakan, kita balikkan kepada anak tadi ketika mereka berbuat kesalahan. Jangan kita buat aturan sendiri ketika anak berbuat, kita harus cam anak ini seperti ini. Tidak, Bapak Ibu. Kita harus tanyakan, kalau kamu berbuat ini, apa yang kamu lakukan ya? Nah, seperti saya dapat ilmu tadi dari Pak Im, Bapak Ibu. Tadi Bapak Im secara singkat bercerita di kelas. Nah, lah ditanyakan ke anak, nah lah ditanyakan lo kayaknya, maunya, baru buat tegakkan. Nah, itu betul sekali Bapak Ibu. Nah, betul sekali. Itu mengajarkan kepada kita, anak telah diberi keleluasaan, beri kebebasan. Kemudian jika tidak melakukan, kita harus tegakkan aturan. Nah, aturan tadilah yang membuat anak tadi akan merasa dia bersalah, dia melakukan kesalahannya, dia bisa mengurangi kesalahannya. Lanjut Bapak Ibu, contoh penerapan 5 fase kontrol. Kasus pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap. Nah, kalau penghukum, patuhi peraturan sekolah lalu berilah terpisah. Nah, saya sebagai penghukum kemarin, nah, memisahkan anak-anak yang tidak memakai atribut. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu, nah bilanglah kata-kata itu. Nah, yang membuat anak-anak itu tersentuh hatinya Bapak Ibu. Pasti tersentuh. Kalau satu pun bisa. Nah, cobalah kita berbicara dengan hati ke hati mereka. Pasti mereka tersentuh. Nah, kamu ini berbicara tidak sopan. Nah, coba panggil anak tersebut. Nah, kenapa kamu berbicara seperti itu? Berbicara yang kotor-kotor. Apakah kamu nggak sayang sama ibu? Apakah kamu nggak sayang sama bapak? Nah, setiap hari bapak heboh mengingatkan kamu. Kamu tolong kasihan ya sama bapak. Sayang kan sama bapak? Sayang. Sayang kan sama ibu kamu? Sayang. Sayang kan sama kamu? Nah, maka dengan sentuhan tadi, anak tadi otomatis. Nah, sedikit, ya, dia tidak instan ya Bapak Ibu. Lama prosesnya dia akan merasakan daripada kita, woi, waang deo-dego, hukum lawan Jawa. KB-annya ditunggak dulu karena aku sering kali tagak dia ditunggak dulu di SD. Ya. Lah sudah awak beraja kan sudah memberi tugas biasanya masa kawan deh. Di KB-nya ditunggak bendera pernah juga pengalaman. Lanjut Bapak dan Ibu. Kemudian memantau kamu sudah melanggar apa peraturan konsekuensinya. Kemudian manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan mereka. Jadi Bapak dan Ibu ada 5 posisi kita. Posisi kontrol kita yang harus kita lakukan di setiap kelas atau di sekolah kita. Kemudian ada namanya bergerak antara. Apa ini maksudnya Bapak Ibu? Nah, ini ada peraturan, ada pemantau, ada konsekuensi atau hadiah. Nah, kemudian nilai-nilai, ada manajer, ada memperbaikinya. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, segitiga restitusi ini kayaknya agak penutupan lagi Bapak Ibu. Sebelum adanya umpan balik Bapak dan Ibu. Ada segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Kita lihat tadi. Nah, ini. Pertama sekali kita harus menstabilkan identitas. Nah, apa maksudnya? Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia itu yang benar ya Bapak Ibu ya. Kita pun juga melakukan kesalahan. Nah, kemudian setelah mereka membuat kesalahan, jangan kita kasih hukuman, kita cap mereka tersebut. Maka lakukanlah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, bukan satu-satunya yang melakukan ini. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu. Nah, kita stabilkan. Jika mereka itu bersalah, apa contohnya? Masalahnya carut marut. Nah, kenapa kamu carut marut? Nah, setiap orang pasti melakukan perkataan yang kotor. Tidak ada manusia itu yang bersih, pasti kotor. Nah, jika kamu melakukan kesalahan tersebut, bisakah kamu menguranginya? Nah, ajak mereka berkonsultasi dengan kita. Ajak mereka. Nah, tidak tidak zamannya lagi kita membentak dan menghajar anak itu supaya harus begini. Nah, zaman kita tidak lagi zaman dahulu. Nah, kita harus mengajar dan menuntun sesuai dengan perkembangan zamannya Bapak dan Ibu. Karena pengaruh dari zaman, pengaruh dari teknologi, kita tidak salahkan, tapi kita harus mempunyai sifat atau karakter yang seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan kamu, bukan satu-satunya yang melakukan ini. Nah, agiah anak itu kesempatan dulu. Kasih anak itu, bukan kamu saja yang melakukan ini. Banyak orang-orang di luar sana
sebelum kamu yang di sekolah ini udah ada juga yang melakukan seperti ini. Nah, jadi bukan kamu saja. Jadi walaupun dia berbuat salah, hargai mereka dulu. Sanjung mereka. Walaupun dia salah, kita sanjung mereka dulu. Oh, tidak saya saja. Iya, banyak yang lain lagi. Nah, barulah lakukan keyakinan ini. Ini untuk penutupnya. Keyakinan keras apa yang telah kamu sepakati? Nah, keyakinan sekolah, peraturan sekolah apa yang telah kamu lakukan? Tidak boleh berkata kotor kan? Ya Pak. Kamu tidak boleh berantem kan? Ya Pak. Kamu harus mempunyai sikap yang baik kan? Ya. Nah, tanya ke mereka apa peraturan apa, keyakinan apa, atau konsekuensi apa yang harus mereka lakukan. Nah, seperti itu. Jadi kita menuntut, bukan lagi menuntut pada anak-anak kita. Bapak dan Ibu, ini yang dinamakan dengan segitiga resolusi. Apa kerja kita dulu? Dari bawah dulu. Kita menstabilkan identitas. Nah, kita kasih mereka dulu nasihat. Ya, kita kasih dulu mereka nasihat, menstabilkan ini. Jangan lagi, nah langsung kita marah-marahi mereka. Nah, kita stabilkan. Karena kalau ketika panas-panasnya mereka sedang emosi atau bercakap atau berantem, kita stabilkan mereka dulu. Ya. Nah, kita stabilkan emosi mereka dulu, kemudian nah kita tanya mereka dulu, nah kemudian kita validasi tindakan yang salah. Siapa yang salah, kita cari di sana. Nah, siapa yang benar. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan tentang resolusi apa yang harus mereka lakukan. Ini contoh nah kasus yang dipelajari di sekolah orang lain, Bapak Ibu. Nah, sekolah kita mungkin bisa kita melakukan resolusi kasus tersebut dengan cara membuat anak merasa nyaman, tentram berada di lokal atau di kelas kita, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira ada enggak hal baru yang mengubah paradigma yang saya dapatkan, Bapak Ibu? Nah, dari refleksi yang kita paparkan tadi, Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang dapat saya lakukan? Dari melihat dari PowerPoint tadi, apa yang dapat kita lakukan, Bapak dan Ibu? Apa yang bisa mengubah kira-kira, Bapak Ibu? Nah, ini kalau refleksi ini ya sudah penutupan ya, Bapak Ibu ya, karena sudah jam 4:30 juga. Dan usah ditulis, kita tunjuk tangan saja atau memberikan pendapatnya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, atau pertanyaan saya begini, apakah kita sudah menerapkan apa yang kita lihat tadi? Tentu barang tentu kita sudah menerapkannya, tetapi belum tepat ya, belum tepat, tidak sesuai mungkin, belum sesuai, belum ya, bukan tidak, belum sesuai dengan paradigma anak sekarang ini. Sebab ya kita harus mengikuti kodrat zaman dahulu, tidak akan bisa lagi dibawakan. Cobalah Bapak Im sama Bu Irmaliza yang guru senior. Nah, tidak, Bu Im juga guru senior dulu, tidak bisa membawakan gaya 86 dengan gaya 2024 ya Pak ya, jauh berbeda ya. Nah, dulu, tidak perlu kita cerita banyak, sebab kita mengikutinya juga dulu. Nah, sekarang tidak ada lagi anak-anak tersebut. Jadi kita, kira-kira Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira Bapak Ibu ada yang present saja? Ya, Bu Lucy? Tidak boleh menghukum anak. Ya, tidak boleh menghukum anak. Ketika anak bersalah, kita tanya dan dialah yang menemukan solusinya sendiri. Ya, bagus. Apalagi Bu Lucy? Ada 2 Bu Lucy, ada tambahannya. Bu Lucy sudah berikan ada 2. Tidak boleh menghukum anak. Kalau menghukum anak, kemudian kalau dia bersalah, kita tanya dulu. Nah, kemudian tanya keyakinan keras apa yang mereka langgar. Apalagi Bapak Ibu, Bu Zar, apa kira-kira Bu Zar? Hal baru apa yang Bu Zar dapatkan? Nah, ini apa? Itu kan hal baru ya kan Bu Irmi ya? Hal baru yang kita dapatkan. Nah, kita bisa introspeksi diri. Oh ya, selama ini saya mengajar bukan seperti ini. Saya juga dapatkan dari CGP juga Bu Lydia. Berarti saya juga salah dulu mengajar Bu. Oh, jadi ngajar saya kemarin itu ngajar cicak-cicakan. Iya, cicak-cicakan.
tidak langsung, tidak akan apa namanya? Seberapapun istilahnya seperti ini Bapak Ibu. Seberapapun yang kita ajarkan, nah kepada murid baik buruk baik baiknya, nah insya Allah nanti akan ada satu anak nanti yang akan membimbing kita, yang memegang tangan kita nanti ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih Bu Lucy. Tepuk tangan, tepuk santiang sama Bu Lucy dulu. Tepuk santiang. Ampu suho, ampu kida, duo ampu santiang. Nah, kedua kita lanjut. Perasaan lagi. Nah, ini perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Tadi sudah dijelaskan motivasi intrinsik. Motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang dari dalam diri kita atau dari dalam diri anak. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Pak In dulu kita minta. Nah, Bapak In sudah resen ini. Ya, Pak In sudah resen. Sabar Bu Irmi. Adanya perbandingan. Adanya perbandingan dengan pergeseran nilai-nilai yang ada. Adanya perbandingan dengan Pergeseran nilai-nilai. nilai-nilai yang ada. Artinya kalau dulu seperti ini yang diterapkan, kalau sekarang seperti ini yang diterapkan. Nah, maka tentu kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Kodrat zaman ya sekarang. Ya. Kodrat alam dan kodrat zaman ya Pak ya. Ya, terima kasih kepada Pak In. Kemudian tepuk santiang Bapak In C. Tepuk santiang. Ampu suho semangat. Ampu kida. Duo ampu santiang. Nah, tidak menjawab kok dia tekurangi. Arahan kayaknya mati. Pada Ibu lanjut. 3. Peran among. Nah, peran among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Nah, peran tadi, apakah kita sudah melakukan 5 posisi kontrol tadi? 5 posisi tadi atau 5 posisi baru yang Allah lakukan? Dari sebagai penghukum, dari sebagai apa lagi yang kedua? Berbuat bersalah. Nah, berbuat bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Nah, 5 posisi kita baru sekarang. Pernah semuanya ya. Alhamdulillah kalau pernah semuanya. Tapi pernah semuanya. Tapi yang sering Saya di guru pernah SMA, ya pernah jadi semua pernah hukum. manajer, Iya. jadi semua itu tidak mungkin satu. Iya. Semuanya sudah Saya lihat kita ini lakukan. kasus. Ya, semuanya sudah kita lakukan. Tergantung kasus. Tergantung kasus. Ya. Tapi yang lebih cenderungnya kita hukum ya, sebagai penghukum. Itu sama Belanda. Iya. Ya lanjut yang keempat lagi Bapak Ibu. Nah, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, ini harus lesennya agak 5 menit, minta surang-surang kayaknya. Nah, minta dulu ke Bu Erni. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Yang kontrol tadi, Pak ya. Ya, terserah nih. Setelah dari beberapa keterangan tadi, seperti apakah setelah mengikuti? Saya akan menjadi seperti apakah? Nah, silakan Bu Erni. Insya Allah Ya. masih dalam proses, sudah sedikit juga dilakukan mengikuti manajer lah. Menuju ke manajer. Alhamdulillah. Ya, Bu Liza. Manajer ya. Sebagai teman ya. Ya. Sebagai manajer yang telah dilakukan yang akan dilakukan. Ya. Ya. Bukan artian kita Bapak dan Ibu, kita tidak boleh sebagai penghukum itu enggak. Nah, bukan kita meninggalkan sebagai penghukum. Jadi kita lihat seperti kata Bu In tadi, sesuaikankah dengan kasusnya. Jadi penghukum tadi yang bagaimana? Penghukum yang tidak membuat mereka sakit hati, membenci gurunya. Nah, seperti penghukum. Saya meletakkan anak tadi, misalkan hari kemarin, Senin kemarin, menghukum dengan membariskan di depan. Nah, itu salah satu, itu bukan menghukum fisik mereka, tapi menghukum
tambahannya Bu Lili. Saya mohon tambahannya dari rekan saya Bu Lili. Dari sesi ini apa kira-kira yang harus kita perbaiki dan saya harus perbaiki Bu Lili? Kita sama-sama belajar ya Bu Lili ya. Kalau kita mengalihkan dulu, kita ya Pak, kalau rasa bersalah itu ada apa? Ya, mungkin ya pasti ya. Jadi untuk meningkatkan bagaimana kita pembelajaran itu memenuhi kebutuhan anak bila. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kepada anak itu yang terbaik untuk anak. Ya, ya. Ya, Itu Bu Lili. saja tambahan Pak. Ya, terima kasih kepada Bu Lili. Tepuk tangan semuanya kepada Bu Lili. Ada lagi tambahannya Bu Zar dari segi agama apa tambahannya Bu Zar? Ini penting juga Bu Zar ya. Apa lagi tambahannya Bu Zar? Sedikit lagi Bu Zar tambahannya Bu Zar. Untuk saya dan untuk anak-anak kita semuanya, untuk kita semuanya. Apa kira tambahannya Bu Zar dari sesi ini? Atau apa yang harus kita perbaiki? Atau apa selanjutnya harus kita lakukan demi kemajuan dan peningkatan mutu sekolah kita? Nah, tujuan kita pasti sama. Nah, kita tidak hanya mencerdaskan, tetapi kita sesuai dengan motivasi kita, sesuai dengan visi kita, dengan membuat apa visi kita terwujudnya ya profil belajar Pancasila. Nah, ada tambahan yang besar kira-kira? Atau pas? Ada Bu? Ada tambahannya Bu? Kalau tamasnya bagi saya kan sebagai peserta, ya jelas ilmu yang Bapak dapat, yang teorinya itu tolong dilaksanakan. Ya, kan? Ya. Sama-sama kita Itu kan lakukan teori, ya. itu kan teori kan. Iya, teori ya. Coba dilihatkan semoga kawan yang tidak CDP dia bisa coba juga mencontoh. Nanti akan saya lakukan studi contoh ke kelas Iya. CDP. Ya, insyaallah Ibu ya. Mungkin semua itu butuh dukungan ya Bu ya. Mendukung selalu Iya. karena ini sangat bagus, tapi anak itu terstruktur. Jangan anak itu belajar dalam kelas main tapi bukan bermain. Sebab kalau kurikulum mereka saya mengerti. Ya, terima kasih Bu. Itu mungkin harapan Ibu ya Bu ya. Nah, makanya di sini kita tidak ada lagi orang CGP. Oh, itu sudah ini enggak ada. Nah, kelebihannya kita dituntun dengan modul saja Bapak Ibu. Nah, penerapannya mungkin kita lakukan sama-sama ya. Nah, merubah sama-sama. Nah, kita tidak ada lagi yang si A ini hebat, si A ini guru penggerak enggak Bu. Nah, tidak, kita ini sama-sama berbagi, sama-sama berkolaborasi. Nah, kita tidak lagi menunjukkan siapa diri kita Bu. Ya Bu ya. Ya Bapak ya. Kita bagus sama-sama. Jadi ke sekolah kita dulu yang tampak. Iya. Hasil langsung imbasnya nanti baru ke sekolah. Ya, insyaallah Bu ya. Sama-sama berdoa, bersama-sama kita ya Bu ya. Ya. Berarti Ibu Kepala Sekolah kita mendukung penuh dengan Sebab memang harus dulu. ya, memang harus dukungannya tinggi demi kemajuan yang positif untuk sekolah kita. Kira-kira ada tambahannya Bu Liza, Bu senior kita? Ada ya, pas ya Bu ya. Nah, ngantuk juga ya Bu ya, dingin-dingin. Ada tambahannya Pak Ib? Kapan Pak? Nah, alhamdulillah. Bapak dan Ibu, semuanya saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Nah, ini bukan hanya untuk tugas saya sendiri, tapi untuk kita semua. Insya Allah kita lakukan. Tidak hanya tinggal di materi saja. Ayo kita sama-sama lakukan. Demikian saja. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.